expert.id yang malam hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi Flutter atau lebih lengkapnya bagaimana sih membuat aplikasi Flutter untuk banyak pengguna. Nah, pada malam hari ini kita akan ditemani atau kita akan diberikan materi gitu ya oleh Mas Ria Sanjaya Aditama. Beliau ini merupakan mobile engineer Flutter di Majo Indonesia. Nah, mungkin sebelum jauh, aku juga mau memperkenalkan diri nih teman-teman. Perkenalkan, aku Hila dari tim Expert.id sebagai moderator pada malam hari ini. Jadi teman-teman, mungkin selama 1,5 jam ke depan, aku akan menemani teman-teman nih untuk belajar bareng Mas Rian. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang apa aja sih, gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam membuat aplikasi Flutter. Kemudian seperti apa sih portofolio yang harus disiapkan untuk mendaftar sebagai Flutter developer. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar apa aja sih hal-hal yang baru di Flutter yang versinya paling update. Nah, teman-teman juga jangan dilewatkan ya. Kita akan dapat benefit nih, kita akan memberikan benefit buat teman-teman berupa free e-sertifikat dan juga voucher bootcamp Flutter sebesar 100.000. Oke, mungkin sebelum jauh nih teman-teman, aku pengen tahu dong teman-teman ini dari mana aja sih asalnya gitu ya. Sebelum aku tanya motivasinya, teman-teman boleh dong kenalan di kolom chat gitu ya. Namanya siapa, kemudian kesibukannya sekarang lagi apa sih gitu ya. Sebagai contoh, misal aku Hila, kesibukanku saat ini sebagai staff digital marketing di suatu startup di Jogja kayak gitu. Nah, buat teman-teman boleh banget ya untuk perkenalan juga di kolom chat nih. Aku jadi penasaran ya, aku juga mau lihat teman-teman. Oke, ada Kak Devi nih. Kak Devi ya, dari Jogja ya. Ada Kak Adi juga, mahasiswa. Wah, mahasiswa apa nih, Kak Adi? Oke, Kak Panji juga mahasiswa. Ada Kak Andrian juga, mahasiswa STMIK Bani Saleh, jurusan Sistem Informasi. Wah, keren banget. Ada juga Kak Wahid nih, sebagai guru ya dari Lamongan ya, keren banget. Wah, banyak banget nih ternyata. Ada juga Kak Vio sebagai web developer ya dari Jakarta. Oke, ada juga Kak Rizal sebagai full stack developer dari Tangsel. Oke, teman-teman yang masih mau kenalan boleh banget di kolom chat, bisa chat aja biar kita juga saling mengenal ya, teman-teman. Oke, nah mungkin berikutnya nih, aku juga penasaran nih, teman-teman nih sebenarnya apa sih motivasinya gitu ya, ikut webinar pada malam hari ini gitu. Nah, buat teman-teman boleh banget share motivasinya di menti.com, nanti bisa dimasukkan kodenya 38598526. Atau biar cepet gitu ya, teman-teman boleh banget akses di kolom chat, nanti akan dikirimkan oleh Kak Devi, dan nanti juga akan dibantu oleh Kak Kania juga. Jadi silakan diklik aja linknya, terus teman-teman bisa diketikkan nih motivasinya apa sih ikut webinar pada malam hari ini, kayak gitu ya. Oke, sudah dikirimkan ya oleh Kak Kania dan juga Kak Devi, bisa langsung diklik aja. Oke, sambil share screen ya. Untuk menti.com-nya nih teman-teman udah pada ngisi atau belum nih? Aku oh, sudah ada yang ngisi ternyata nih. Aku present ya. Oke. Oke, udah ada yang ngisi nih teman-teman nih. Ada motivasinya nih, ingin dapat pekerjaan sebagai programmer, kemudian nambah ilmu mengenai Android development utamanya menggunakan framework framework Flutter. Ada yang keren nih, mau belajar dari Mas Rian, Kak. Aduh, ternyata ada ya yang menunggu belajar dari Mas Rian. Keren banget nih emang Mas Rian. Kemudian juga ada nih, menambah wawasan tentang Flutter, kemudian biar bisa ketemu host cantik. Aduh, bisa juga ya nih ya. Kemudian juga ada nih, keren nih, nge-hack NASA. Aduh, kalau nge-hack mungkin bisa lah ya dari Flutter dulu, nanti belajar security gitu ya, security engineer. Oke, mengenal teknologi tentang Flutter, menambah wawasan untuk skill di luar kewenangan kampus. Wah, keren banget ya, berarti ini mau belajar di luar kampus gitu ya. Motivasi saya adalah untuk menambah ilmu dan skill, serta bisa menambah teman dan relasi. Wah, bener banget ya, nanti teman-teman juga bisa nih connect gitu ya di kolom chat, kemudian juga bisa connect sama Mas Rian gitu ya, nanti aku spill deh gimana biar bisa connect sama Mas Rian. Oke, ganti nasib dari helper ke mobile developer. Wah, berarti ini akan belajar dari nol juga ya.
Oke, kemudian menambah ilmu mobile developer multi-platform menggunakan Flutter. Buat referensi skripsi, wah keren banget ya, jadi skripsinya mau pakai Flutter. Oke, ini ternyata masih banyak banget teman-teman yang nggak bisa nih aku baca satu-satu ya. Ini semoga teman-teman juga bisa terjawab nih motivasinya dengan webinar pada malam hari. Oke, aku lanjutkan ya. Oke. Nih, aku udah tahu ya motivasinya teman-teman ternyata bermacam-macam banget, tapi sebenarnya satu ya motivasinya ya, ingin belajar Flutter gitu ya, langsung dari Mas Rian. Oke, next. Aku next dulu ya. Nah, kemudian, apa sih agenda kita pada malam hari ini gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama opening dan welcoming yang sudah kita lalui ya tadi ya, kemudian juga expert program overview, kemudian nanti masuk ke presentation session dari Mas Rian yang mungkin sesi yang sudah ditunggu-tunggu gitu ya oleh teman-teman dan juga, aku mau spill sedikit nih teman-teman. Jadi nanti Mas Rian akan live coding, jadi teman-teman silakan dinantikan sampai akhir ya, jangan sampai live di tengah-tengah nih, karena sayang banget nih teman-teman nanti nggak bisa lihat gitu ya live coding-nya dari Mas Rian. Kemudian juga nanti akan ada Q&A dan foto bersama. Oke, kemudian teman-teman nih mungkin udah ada yang tahu ya, expert.id itu apa sih gitu ya. Tapi aku juga mau jelasin ulang nih buat teman-teman yang belum tahu. Jadi expert.id itu apa sih gitu ya. Expert.id adalah sebuah platform dari Widya EduTech yang berfokus pada pelatihan dan mentoring. Nah, mentoring-nya ini bisa untuk profesional perorangan maupun korporasi. Jadi teman-teman mungkin yang aku malas nih kalau belajar sendirian gitu, aku mau ngajak teman-temanku satu kantor, itu bisa banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalau sendirian aku bingung nggak punya teman, bisa nih bareng-bareng ngajak teman-temannya gitu ya, satu kantor untuk belajar bareng Expert.id. Nah, kemudian apa aja sih Expert.id itu pelatihannya? Macam-macam banget ya. Ada teknologi informasi, programming, sampai English and Scholarship Bootcamp. Nah, ini juga banyak banget teman-teman contohnya gitu yang sudah dilakukan oleh Expert.id nih. Ada intensif bootcamp IoT, kemudian Microsoft Backend Development with Go, dan juga termasuk nih Mobile Development Intensive Bootcamp with Flutter. Jadi teman-teman bisa memilih gitu mana sih yang mau teman-teman dalami kayak gitu ya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung aja cek di expert.id gitu ya. Oke, ngeceknya lewat mana? Emang gitu ya. Nah, ngeceknya bisa banget ke Instagram-nya expert.id. Jadi buat teman-teman yang mau tahu info terbaru gitu ya, expert.id ini lagi ngadain webinar apa sih, lagi ngadain bootcamp apa sih gitu ya. Nah, teman-teman boleh banget bisa langsung diambil HP-nya, buka Instagram dan ketik ya expert.id. Nah, teman-teman bisa langsung follow atau mungkin DM-DM gitu ya mau tanya-tanya, "Kak, aku nih berminat nih mau jadi programmer, aku lebih suka ke back end. Nah, aku baiknya ikut yang mana ya gitu ya. Teman-teman boleh banget konsultasi di DM. Nanti akan silakan bisa di-follow expert.id gitu ya di Instagram. Oke, mungkin aku udah lama banget ya, udah panjang lebar banget ngomong sama teman-teman gitu, udah banyak banget nih Mbak Gila nih nggak usah lama-lama ya mungkin ya teman-teman. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Mas Dian Sanjaya, akan menyampaikan materi bagaimana membuat aplikasi Flutter untuk banyak pengguna. Nah, mungkin sebelum aku memperkenalkan Mas Rian, aku mau menyampaikan sesuatu nih teman-teman. Jadi buat nanti teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nih untuk tanya di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, nggak usah menunggu dipersilahkan jawab pertanyaannya. Nah, tapi sebagai catatan ya teman-teman ya, karena waktunya yang juga terbatas, jadi mungkin nggak bisa semua pertanyaan kita jawab. Jadi pastikan teman-teman pertanyaannya itu sangat menarik. Jadi biar Mas Rian untuk menjawab pertanyaannya teman-teman. Jadi berikan pertanyaan semenarik mungkin agar bisa dinotis langsung oleh Mas Rian. Nah, buat teman-teman juga nih, kalau misalnya teman-teman suka nih sama webinarnya expert, boleh banget sharing gitu ya ke Instagram dan juga tag expert.id, juga tag Mas Rian gitu ya di @riansanjaya_adit. Jadi teman-teman bisa nih mungkin
bisa ini ya, sharing gitu, berbagi gitu. Malam hari ini aku belajar Flutter nih bareng expert sama Mas Rian gitu ya. Jadi bisa banget, bisa di-screenshot kegiatan pada malam hari ini, terus bisa deh di-posting di Instagram, gitu. Nah, mungkin kalau, aku tuh nggak main Instagram, Kak, jadi aku lebih main di LinkedIn. Oh, boleh banget. Jadi teman-teman yang mau sharing ke LinkedIn juga boleh, dipersilakan banget. Mungkin aja nih ada HR gitu ya, yang notice nih, "Ih, ternyata nih, aktif banget nih peserta ini." Jadi mungkin aku tertarik deh untuk approach gitu ya, untuk, wawancara mungkin, ternyata aktif banget nih belajar Flutter. Nah, teman-teman kalau mau share di LinkedIn boleh banget, nanti bisa dengan nge-tag expert.id, nge-tag Mas Rian juga atau boleh juga nge-tag aku. Jadi silakan bisa feel free untuk tag biar teman-teman juga bisa di-notice oleh HR-HR yang nyari gitu ya, talent-talent yang berpotensi gitu untuk jadi next Flutter developer gitu ya. Jadi boleh banget teman-teman, silakan. Oke, mungkin tadi aku udah jelasin sistem bertanya, aku juga udah jelasin Instagram dan LinkedIn Challenge. Mungkin aku mau memperkenalkan dulu Mas Rian kali ya. Mungkin aku akan panggil dulu Mas Rian, aku sapa Mas Rian. Halo Mas Rian. Halo Mbak Ila. Oke, wah Mas Rian juga sudah ini ya prepare banget ya. Halo Mas Rian, gimana kabarnya malam hari ini Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Kalau ditanya ke siapa nih Mas Rian, udah berapa persen nih Mas siap Cuman untuk memberikan materi? mendung ya. Iya, udah agak hujan-hujan gitu ya Mas ya. Oke, udah berapa nih Udah Mas 100%. kesiapannya? Iya, iya tadi cuaca di sini udah 99%, Pak. 99% ya. Oke, berarti udah siap banget Ya. nih untuk sharing sama teman-teman. Oke, mungkin nggak usah lama-lama ya. Silakan Mas Ian kalau mau sharing waktu dan tempat, aku persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ila. Mungkin aku share screen dulu ya, teman semuanya. Nah, di sini ini ya, oke. Udah kelihatan ya. Baik, mungkin terima kasih untuk Mbak Ila dan tim ya atas kesempatan kali ini untuk webinar ya di Expert IT ini. Nah, kemudian ini temanya yaitu bagaimana membuat aplikasi Flutter untuk banyak pengguna. Nah, mungkin di sini sebelumnya saya kenalkan dulu, perkenalan lagi ya. Nama saya Rian Sanjaya Ditama, bisa dipanggil Rian atau Adit, terserah sih mau panggil apa. Nah, saya sebagai mobile engineer menggunakan Flutter ya di Maju Indonesia. Mungkin ini ya, di sini ada LinkedIn saya. Kalau misalkan nanti sewaktu-waktu teman-teman butuh informasi, diskusi, tanya-tanya tentang Flutter, pokoknya berhubungan dengan Flutter ya, saya welcome lah, saya welcome. Terus kalau nanti misalkan nggak main link ini, bisa pakai IG ya. Jadi IG saya di Rian Sanjaya Adit. Mungkin perkenalan saya singkat aja ya. Jadi kita langsung ke inti dari webinar ini. Oke, untuk yang pertama, itu apa saja sih yang diperlukan dalam membuat aplikasi Flutter, khususnya untuk banyak pengguna. Sebenarnya itu ini poin-poin pentingnya aja. Jadi mungkin kalian nanti bisa istilahnya explore lagi, kita nanti bisa belajar bareng gitu, diskusi bareng. Nah, di sini saya menjelaskan poin-poin penting aja. Jadi untuk yang pertama itu di Dart fundamental ya. Ini penting banget karena kenapa? Flutter kan framework untuk ini ya, Dart ya, bahasa pemrogramannya. Jadi kalau kita menguasai Dart fundamentalnya, itu eh, boleh-boleh aja sih belajar langsung kan. Biasanya programmer ada kan yang langsung belajar langsung ke frameworknya gitu. Boleh-boleh aja. Cuman mungkin saya cuman istilahnya menyarankan ya. Jadi perkuat dulu Dart fundamentalnya. Terus kemudian ada widget on Flutter. Nah, mungkin widget ini penting juga karena komponen penting dari aplikasi Flutter itu kan dari widget-widget ya. Jadi nanti uh, bisa saya jelasin beberapa yang penting-penting sih widget-widget
yang sering saya gunain gitu. Jadi saya gunakan sebagai ya di pekerjaan sehari-hari gitu. Karena kan aplikasi untuk banyak pengguna ini juga perlu widget widget apa sih yang penting gitu yang digunain. Terus kemudian ada responsive and adaptive layout. Ini bersinggungan ya. Jadi responsive sama adaptive layout itu nanti bisa saya jelaskan juga di berikutnya, di slide berikutnya. Atau plugin di pub.dev ini juga penting karena kalau untuk membuat aplikasi banyak pengguna itu emang kita harus butuh namanya juga package atau plugin dari pihak ketiga atau dari mana ya. Itu juga penting dalam pemilihannya, selectionnya untuk pemilihan package-nya. Terus kemudian ada REST API. Nah, REST API ini kita bukan REST API-nya untuk backend ya. Jadi lebih ke kliennya karena kita consume API atau kita penerimanya. Nanti kita jelasin beberapa REST API ya, istilahnya poin-poinnya aja ya, poin-poin pentingnya aja. Kemudian di Flutter ini juga ada namanya state management. Nah, state management ini penting ya kalau untuk aplikasi banyak pengguna, khususnya fiturnya udah banyak. Jadi aplikasinya mungkin udah kompleks, itu butuh banget state management. Karena state management ini nanti berguna untuk life cycle-nya sistem aplikasi tadi. Kemudian yang terakhir, Git atau versioning control ya. Mungkin kalian ada yang baru dengar Git apa, atau udah ada dengar, udah pernah pakai juga mungkin, yaitu Git ini berguna juga untuk ya berguna untuk istilahnya develop aplikasi yang berbagai macam version, itu nanti semuanya bisa di manage di Git. Kemudian lanjut ya. Nah, di sini mungkin poin-poinnya aja ya. Jadi Dart fundamental itu apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya mirip sih sama pemrograman itu. Algoritma dan pemrograman itu pasti ada hubungannya sama ini. Cuman mungkin saya lebih ke istilahnya lebih ke ininya, lebih ke poin-poin pentingnya dan nanti saya singgung-singgung juga dikit tentang sintaks-sintaks dari Dart-nya. Mungkin kalau ini nanti pengertiannya aja, jadi poin-poin pentingnya aja. Jadi algoritma itu apa? Mungkin ada yang pernah dengar algoritma dan pemrograman. Kalau kalian sudah belajar istilahnya belajar ngoding pertama atau misalkan algoritma dan pemrograman itu kan nggak bisa lepas ya dari pemrograman ataupun programmer ya. Pasti dasar dari programmer itu algoritma ya. Algoritma itu yaitu mungkin ini ya singkatnya aja ya. Jadi algoritma itu semacam ini ya, instruksi-instruksi yang ada di coding atau yang kita codingin itu instruksi-instruksi membentuk bisa bukan membentuk sih, jadi kayak function ya gitu. Kita membuat function dengan instruksi-instruksi tertentu. Nah, itu sudah termasuk dalam algoritma gitu. Algoritma ini juga nggak istilahnya nggak sendirian. Jadi ada data structure juga. Data structure itu bagaimana kita mengolah data, entah itu data dari server atau data dari lokal yang kita terima, misalkan kita olah, kita manage. Nah, itu bisa kita simpan atau kita gunain lagi. Itu bagian dari data structure gitu. Jadi pengertian dari data structure kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kemudian ada effective Dart. Nah, effective Dart ini mungkin aku singgung juga ya, dikit-dikit lah ya, singgung juga di sini, ini di bentar ya, di sini ya, effective Dart. Dan di sini itu poin-poinnya sebenarnya banyak. Cuman ini penting juga effective Dart. Kenapa? Karena effective Dart ini istilahnya standarisasi untuk kita ngoding Dart atau Flutter ke depannya nanti kita butuh namanya effective Dart. Dan di sini banyak, kalian bisa baca-baca langsung dari webnya Dart ya.
Jadi dokumentasinya Dart ini banyak banget emang. Cuman ini penting banget karena untuk formatting ya, formatting codingan dari kita. Karena kalau kita udah berkaitan dengan aplikasi banyak pengguna, pasti tim kita juga semakin banyak. Tim kita semakin banyak, otomatis format codingan juga harus diseragam atau lebih konsisten ya gitu. Jadi nggak misalkan nih kita bikin variabelnya hurufnya gede kecil semaunya gitu. Kan di Effective Dart ini udah ada formatting penamaan variabel dan lain-lain gitu. Nah, seperti itu sih kurang lebih. Dan materi selanjutnya itu namanya null safety. Nah, ini juga penting. Jadi null safety ini mungkin uh, banyak juga di Dart ya, Dart versi terbaru. Nggak terbaru sih, sebenarnya udah mulai dari versi 2.1.12 kalau nggak salah. Itu udah nggak nih, di Dart ini tuh udah mulai null safety. Kan sebelumnya mungkin kalau pernah dengar ya, Dart yang masih lama gitu, Dart versi 2 ke bawah gitu, itu belum null safety. Nah, tapi kalau untuk Dart yang kali ini null safety. Jadi sebenarnya null safety itu gunanya untuk apa sih? Uh, Sebenarnya null safety itu kita bikin suatu variabel atau atribut ya, yang variabelnya itu mungkin butuh lebih dinamis. Jadi dia dari server misalkan kita ngambil dari API, ya kadang datanya nol, kadang enggak. Nah, kita harus pakai null safety datanya. Nah, tipe datanya. Jadi nggak boleh, ya bukan nggak boleh sih, sebenarnya lebih dianjurkan pakai null safety. Kecuali nih kita bikin function parameter atau bikin kelas parameter atau dengan variabel yang udah di default value-nya. Nah, kita nggak usah pakai null safety, nggak apa-apa. Kan udah di default ya, dari kelas-kelas tertentu tadi. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian kita balik lagi ya ke ini, ke selanjutnya. Nah, widget on Flutter ya. Ini juga perlu banget. Kenapa? Karena widget-widget ini kan bagian komponen penting dari istilahnya dari aplikasi yang kita buat. Aplikasi yang kita buat itu kan kumpulan dari widget Flutter. Nah, komponen lah istilahnya ya. Jadi kalau kita buat aplikasi Flutter baru pertama, terus ada kayak app bar, scaffold, terus material app, itu tuh widget. Jadi sekumpulan widget. Nah, widget ini itu yang penting ya. Jadi yang poin-poin penting untuk aplikasi banyak pengguna itu mungkin bisa saya di sini bisa kalian lihat di dokumentasinya. Nah, di sini saya jelaskan juga cuman lebih ke poin-poin pentingnya aja ya. Di sini. Nah, seperti ini ya. Nih, banyak banget emang widget ya. Saya pun sebagai mobile engineer atau sebagai Flutter developer pun kadang mungkin masih ada yang belum, istilahnya belum hafal ya. Cuman yang sering saya gunakan untuk aplikasi-aplikasi, terutama aplikasi banyak pengguna, itu yang pasti di basic. Basic itu udah pasti. Di basic ini tuh yang tadi ada app bar ya, sini fiturnya ini. Terus kolom tuh yang vertikal. Jadi kita buat widget-widget itu vertikal. Terus kontainer tuh yang bisa uh, bisa dikasih border lah atau apa, mungkin widget-widget yang sekiranya itu dia itu banyak bisa istilahnya modifikasi gitu ya istilahnya. Modifikasi ini bukan berarti kita memodif codingannya enggak, cuman mungkin menambahkan parameter-parameter untuk widgetnya itu menjadi lebih sesuai dengan UI-nya gitu. Terus elevate button, terus icon, row, image, scaffold, text. Nah, terus ada lagi yang penting juga untuk aplikasi banyak pengguna itu mungkin di ini ya, scrolling. Ini juga penting. Scrolling itu pasti ada di semua aplikasi yang
datanya itu pasti banyak. Nah, kenapa butuh scrolling? Karena kan layar kita itu nggak cukup ya untuk menampilkan misalkan 1000 data dari API yang kita ambil. Pasti kita butuh scroll. Nah, yang bisa digunain itu pasti list view. List view itu pasti sering banget digunakan. Terus grid view juga. Itu kalau image, entah image atau card secara grid nampilinnya pakainya tergantung designer ya. UI desainnya aja. Terus page view, nih page view itu biasanya kalau yang di apps onboarding ya. Jadi misalkan kayak aplikasi pertama, misalkan ada instruksinya kita geser kanan kiri, nah itu pakai page view bisa. Terus single shot view ini juga sering dipakai juga. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini widget-widget yang penting, khususnya untuk aplikasi-aplikasi banyak pengguna. Karena emang aplikasi banyak pengguna itu datanya yang kita ambil itu memang banyak. Jadi penting juga list view. Terus untuk layout, mungkin layout align ini juga penting. Aspek ratio ini untuk misalkan image atau apa widget yang perlu di istilahnya di ini ya, di resize atau di gimanain itu di resize lah biasanya. Terus untuk center ini kalau widgetnya otomatis center, container, terus constraint network ini untuk pengaturan misalkan widgetnya maksimal berapa height-nya, berapa width-nya, terus minimal height-nya berapa. Nah, itu bisa di sini. Terus expanded ini juga penting ya. Expanded itu biasanya dipakai di row atau kolom. Nah, expanded ini sebenarnya untuk jadi kalau misalkan kalian punya data atau misalkan punya teks panjang banget, itu bisa pakai expanded. Jadi biar dia nggak overflow. Overflow itu error biasanya ya, yang ada garis polisinya gitu kalau di Flutter ya. Nah, pakai expanded. Itu kalau expanded ini digunain di kolom atau row ya. Tapi kalau row itu kalau aku rekomendasikan pakainya fleksibel daripada expanded. Kurang lebih seperti ini. Sizebook ini juga sebenarnya penting ya. Sizebook itu bisa kalian pakai untuk space, misalkan padding. Jadi sizebook ini bisa kalian gunakan untuk padding di kolom atau di row, itu buat padding itu enak. Jadi nggak perlu istilahnya nggak perlu pakai padding padding misalkan padding simetrik atau only atau all. Nah, pakai sizebook bisa. Sizebook ini juga berguna ketika kalian menggunakan kontainer tapi nggak ada decoration-nya, nggak ada padding atau marginnya. Mungkin bisa pakai sizebook. Lebih dianjurkan juga sih di Flutter pakainya sizebook. Padding ini juga kalau kalian misalkan ini bikin widget atau konten pakai padding ini juga sering digunakan juga. Mungkin itu di kolom, terus grid view, layout builder, row, list view, text body, table, stack. Ini juga stack tuh jadi kalau jadi kayak ini ya istilahnya widgetnya numpuk. Jadi kalau misalkan bikin widget di belakangnya ada gambar apa terus di atasnya ada tulisan pakai stack bisa kayak gitu. Ini sliver widget seperti itu kurang lebih ya. Untuk widget-widget mungkin ini aku cukupin soalnya banyak banget. Banyak banget widget itu emang. Tapi tadi poin-poin penting tadi ya, yang row, kolom, terus container, sizebox, scaffold, list view, terus form. Oh ya, form itu juga butuh itu di input ya. Ini form field ini juga misalkan untuk aplikasi-aplikasi yang istilahnya nginputin data atau apa atau searching misalkan pakai row pakai mungkin
lebih ke ini ya, lebih ke inputan, istilahnya inputan kayak semacam data ya, input data itu mungkin pakai form. Kalau yang searching itu biasanya text field namanya. Mungkin seperti itu widgetnya kalau aku jelasin soalnya banyak banget. Kemudian kita lanjut lagi ke, nah ini juga poin penting untuk membuat aplikasi banyak pengguna. Jadi banyak pengguna itu kan device mereka itu screen size-nya beda-beda ya, resolusinya juga beda-beda, maka perlu adanya responsive and adaptive layout. Nah, ini aku ngambil dari web resminya Flutter ya. Apa sih responsif? Responsif itu jadi layar atau misalkan nih istilahnya widget ya atau konten yang ada di aplikasi tadi itu bisa mengikuti ukuran layarnya. Jadi nggak ada namanya overflow, nggak ada namanya overflow kalau mungkin kalau kalian buat pertama aplikasi terus bikin kolom terus kebanyakan teks nggak pakai expanded atau nggak pakai list view itu nanti overflow. Nah, kalau untuk ini ya, jadi di sini tuh responsif lebih ke kita itu aplikasinya fluid ya, jadi lebih ke fleksibel, jadi bisa menyesuaikan layar jadi gitu. UI-nya bisa menyesuaikan layar mau di tablet, mau di phone, mau di watch, smartwatch atau desktop atau laptop itu dia bisa menyesuaikan gitu. Tergantung dari desain juga dari UI desainnya. Nah gitu. Misalkan nih kalau di ini di responsif nanti sebenarnya saya udah ini sih udah running ya aplikasi. Nanti mungkin di coding tipis-tipis nanti saya itu juga kasih tips-tipsnya untuk responsif dan adaptive layout. Kalau responsif itu lebih ke apa aplikasinya bisa menyesuaikan ukuran layar ya atau resolusi layar. Jadi uh, tergantung UI desainnya, desain UI-nya itu seperti apa. Gitu. Kalau adaptif, nah ini adaptif itu bisa di running di beberapa device atau semua device lah gitu, yang mobile atau desktop. Nah mungkin gini, kalau yang adaptif ini mungkin kalau kita bukanya aplikasinya di tablet, itu dia lebih istilahnya lebih lebar kan. Jadi misalkan nih ada eh, konten di atau misalkan di aplikasinya itu menampilkan gambar. Kalau di smartphone kan mungkin gambarnya di atas, keterangannya di samping. Nah, kalau di tablet mungkin nanti dia bisa berubah. Jadi gambarnya di samping, samping kiri, terus teksnya samping kanan, keterangannya gitu. Jadi dia adaptif. Jadi dia bisa menyesuaikan gitu ya. Eh, widget-widgetnya juga, terus button-buttonnya juga nanti bisa berubah mungkin kalau yang di widget misalkan di smartphone widgetnya tadi misalkan buttonnya itu cuman icon button kecil gitu. Terus kalau di tablet dia icon buttonnya melebar. Seperti itu. Terus kalau diklik nanti buttonnya kalau di ini ya, kalau di istilahnya di smartphone atau HP ya biasanya. Smartphone nanti kalau kita klik button apa, actionnya muncul bottom seat. Bottom seat itu jadi yang kayak eh, lebar ya. Jadi dari bawah ke atas. Jadi kayak kalau pernah pakai aplikasi Gojek, kalau kalian ini, nah itu kan ada bottom seat kan bawahnya. Kalau pas kalian order, misalkan order bokar atau apa ya, nah itu bottom seat. Nah, kalau misalkan nanti dia runningnya, aplikasinya di running di tablet, dia nggak pakai button seat,
tapi pakai top sheet dari atas. Jadi kayak setengah layar itu, setengah screen itu ada istilahnya ada kontennya di situ. Nah, gitu. Jadi adaptif itu lebih itu. Jadi dia lebih menyesuaikan fungsionalitasnya si dari device tertentu gitu. Fungsionalitas dari istilahnya widget-widgetnya gitu. Mungkin kita bisa lanjut ya. Nah, package ya. Package ini mungkin kalian bisa setting di pubspec.yml itu di Flutter paling bawah. Kalau kalian bikin Flutter pertama kali aplikasi pertama Flutter itu pasti udah ada settingan pubspec.yml. Nah, itu sebenarnya eh, kenapa kita butuh package ya atau plugin gitu biasanya. Itu emang karena kebutuhan gitu misalkan ya. Kebutuhan dari aplikasi untuk banyak pengguna khususnya ya. Karena emang banyak banget package yang ada di pub.dev. Misalkan saya ini ya, saya buka ini pub.dev. Nah, di sini ini ada Flutter favorit di sini. Nah, ini package atau plugin ya. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat nih, contohnya Skylab, di situ kita udah ada namanya, istilahnya setting-settingannya. Nah, setting-settingannya ini di add di pubspec.yml tadi, itu kan ada ini, terus kita di bawahnya dependensi ini kita isi ini SQLite versi berapapun. Nah, kenapa kita bahas package? Ini juga bagian dari aplikasi banyak pengguna. Karena contohnya untuk menyimpan database untuk lokal, untuk smartphone ya. Smartphone itu juga punya database namanya SQLite ya biasanya. SQLite atau SQFlite biasanya. Itu kita harus pakai plugin atau istilahnya pakai package. Nah, ini package ini kita harus milih package uh, yang benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di project kita atau aplikasi kita. SKFlet ini dia itu masuk Flutter favorit. Kalau udah masuk Flutter favorit itu ini ya berarti komunitasnya atau pengembangnya si package ini tuh udah banyak. Kalau kita dilihat di GitHub-nya itu dia selalu update package-nya. Jadi mungkin pemilihan package itu juga penting. Jadi pokoknya package yang kita gunakan itu paling enggak selalu update atau enggak komunitasnya banyak. Kalau enggak dia itu terpercaya lah. Misalkan buatan dari Google developer gitu atau Flutter developer atau dari Dart-nya langsung. Nah, seperti itu sih. Jadi package itu memang penting. Kemudian kita lanjut lagi untuk ngerunning. Jadi setelah kita ini kan isi tadi di setting ya. Mungkin aku ini ya, aku kasih coding dikit lah di sini ya. Nih. Nah, di sini. Ini kan saya nambahin package ya baru. Nah, ini versinya ini di bawah dependency ini. Terus kita Flutter PubGet. Nah, seperti itu sih penggunaannya. Jadi lebih cukup simpel aja gitu penggunaannya. Tapi ada beberapa juga yang disetting di bukan Gradle. Ininya ya lebih ke Android. Ya ada ya Gradle-nya juga ada setting Gradle-nya ataupun di Android-nya, di source-nya, di XML-nya ya berapa ada. Terus yang di iOS juga ada beberapa di sini di biasanya di runner ya.
Nah, di sini di info please ini kita juga nambahin itu tergantung. Jadi tergantung package yang kita gunakan. Biasanya package itu udah ini sih, udah langsung ada tutorialnya, ada dokumentasinya di sini. Get getting start, ini kan juga udah ada sebenarnya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu package. Memang kita harus memilih package yang bagus, yang istilahnya uh, berguna untuk atau sesuai dengan kebutuhan dari project kita atau aplikasi kita. Terus, nah nih, REST API gitu ya. Apa sih sebenarnya REST API itu? Mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang udah tahu. Nanti kita bahas bareng ya. Kita juga di sini belajar bareng. Jadi istilahnya kita sama-sama bisa berdiskusi, nanti ada tanya jawab juga kan. Nah, seperti itu ya. Jadi sini REST API itu apa sih? Nah, ini REST API itu sebenarnya uh, interface atau antara dua komputer sistem ya. Biasanya itu server sama klien. Klien itu mobile, terus browser, seperti itu. Kalau untuk yang server itu backend biasanya ya, di server sana. Nah, itu untuk bertukar informasi. Jadi kayak dua interface untuk bertukar informasi. Di situ bisa saling kirim-kirim ya, kirim-kirim informasi. Jadi kita nanti ada tak jelasin juga beberapa sedikit metode-metode dari uh, REST API itu apa, gitu ya. Nah ini kan untuk komunikasi dengan internal atau dengan aplikasi pihak ketiga. Nah, aplikasi pihak ketiga dari aplikasi ini apa sih sebenarnya? Jadi gini, misalkan kita punya project aplikasi. Nah, kita butuh misalkan API dari Twitter atau Instagram untuk mengambil beberapa istilahnya gambarnya gitu. Kita butuh API. Jadi kita butuh API itu untuk mengambil data tadi, untuk dimasukkan di aplikasi kita, ke sistem kita. Seperti itu. Kalau untuk yang internal itu kan biasanya kalau kita misalkan kita kerja di suatu startup nih, terus udah ada back-end-nya udah provide API, provide data dari API-nya, kita tinggal pakai consume. Nah, itu internal. Kalau untuk third party ini mungkin misalkan dari tadi ya Twitter atau Instagram kita ngambil API-nya gitu. Seperti itu. Nah, di sini tak jelasin sedikit tentang API ini di sini. Nah, di sini aku ngambil dari webnya AWS ya. Kebanyakan kan server dari startup itu pakainya AWS. Jadi udah lebih familiar mungkin ya kalau ada yang pernah dengar AWS itu apa. Nah, di sini mungkin langsung ke ininya aja ya. Ke jadi untuk uh, kita mengambil data itu tuh atau mengirim data itu ada metode-metodenya atau ada kayak istilahnya uh, ininya tanda ya ada juga namanya parameter ya parameter payload biasanya kalau ada yang nyebut parameter payload atau apalah macam-macam kan nah itu sebenarnya cuman bisa ditaruh di URL-nya kalau untuk parameter query ya parameter query itu misalkan ini API apa terus kita kita mau ngirim data apa atau mau get data apa misalkan page berapa sama dengan berapa nah itu parameter query ada juga yang namanya body itu biasanya bentuknya bisa JSON ya JSON nah mungkin kalian aku singgung juga nih JSON itu apa sih gitu ya JSON ini sebenarnya uh, data atau result result dari API di untuk pertukaran datanya itu kita kebanyakan menggunakan JSON. Kalau dulu mungkin ada XML ya pertukaran datanya, result pertukaran datanya. Tapi kalau biasanya sekarang itu menggunakan JSON.
JSON ya. Nah, bentuknya biasanya seperti ini. Nah, ini message body. Message ini artinya itu jadi respon dari API-nya. Nah, mungkin API kalian mungkin belum pernah dengar API itu bentuknya seperti apa sih? Biasanya pakai endpoint atau URL kayak gini. Terus nanti kita bisa get datanya. Datanya itu bentuknya JSON. Ya, aku jelasin lebih kayak ke penjelasan ini aja sih ya, penjelasan kasar mungkin ya. Karena emang di sini kalian bisa baca-baca juga. Nah, di sini, ini pakai HTTP Authentication, Bearer Authentication, Basic Authentication. Ini mungkin kalian bisa baca-baca. Banyak banget sebenarnya yang membahas tentang REST API itu apa. Intinya REST API itu cuma untuk pertukaran data aja. Pertukaran data antara klien sama server. Nah, berupa apa sih API tadi? Cuman berupa URL. URL seperti ini. Gitu. Responnya respon dari API itu seperti apa? JSON bentuknya. Nah, ini. Biasanya kan nih client can request information in XML or JSON format. Nah, formatnya nih JSON itu format. Jadi format dari result pertukaran data tadi. Nih, JSON format. Jadi seperti ini bentuknya ya. Nah, header nih biasanya untuk ini ya, kayak istilahnya informasi-informasi yang kita tambahkan. Sebenarnya kalau misalkan kalian ngambil API gitu ya, atau bukan ngambil API, pakai API itu biasanya ya kalau di kantor saya itu udah ada namanya eh, ini ya informasinya. Jadi kita ngambilnya tuh seperti apa, hasilnya seperti apa itu udah ada dokumentasinya gitu. Seperti itu. Cuman ini kalian bisa baca-baca sendiri karena dan yang nggak lupa nih ini metode ini sebenarnya metode ini untuk ini pastinya di tes gitu termin. Nah, di sini ada get, post, put, delete. Get itu biasanya buat ngambil, post itu buat ngirim, put itu buat ngambil ya, delete itu biasanya buat delete suatu data. Sebenarnya udah. Ini metode ini tergantung dari ini sih, dari backend-nya ya biasanya. Kalau dia bikin API-nya pakai metode apa gitu untuk apa menerima datanya. Jadi seperti itu. Ini penting karena emang aplikasi banyak pengguna itu perlu banget API. Karena nggak mungkin data yang dari aplikasi tadi itu cuman pakai istilahnya data dari lokal ya. Seperti itu. Mungkin lanjut ya, biar waktunya ini, biar waktunya nyampe. Nah, state management. State management itu eh, mungkin kalian ada yang pernah dengar, ada yang enggak. Tapi emang kalau untuk aplikasi yang kompleks, yang untuk banyak pengguna dan udah dirilis misalkan di App Store atau di Play Store itu yang download udah ribuan, bahkan ratusan ribu, kita butuh state management. Nah, state management itu state management itu uh, istilahnya yang ada di proses proses ini, sistem proses yang ada di aplikasi kita. Nah, itu uh, istilahnya life cycle-nya itu butuh state management life cycle dari sistem aplikasi kita. Jadi untuk memanage setiap state atau setiap aplikasi yang punya event-event tertentu atau beberapa istilahnya beberapa ini ya halaman gitu misalkan untuk bisa masuk ke halaman ini itu gimana sih? Nah itu mungkin butuh state management gitu. Nah di state management ini Flutter is declarative. It means Flutter built it by UI by reflecting current state
of your app. Jadi UI ini itu bisa berubah-berubah berdasarkan dari ini metode. Di metode ini itu kita kayak masukin parameter state apa biar UI ini berubah. Jadi seperti itu. Karena Flutter itu deklaratif ya, bukan kayak istilahnya Android yang Android natif ya. Dia kan imperatif. Jadi UI sama UI-nya kan XML, terus codingannya bisa pakai Kotlin atau Java. Nah itu kan kita harus ngambil by ID atau apa, itu imperatif. Tapi kalau Flutter kan deklaratif. Deklaratif itu uh, widget dan istilahnya logic itu bisa digabungin gitu, gabungin jadi satu di, di codingan misalkan gitu lah. Kan di widget-widgetnya itu ada namanya widget untuk tampilan, ada namanya widget untuk ini itu apa untuk function tertentu. Pokoknya banyak lah ya. Jadi intinya seperti ini sih. UI itu bisa berubah karena ada function terus diisi state. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan state management tadi. Di state management ini misalkan aplikasi kita, terus di sini ada halaman katalog, ada halaman cart. Cart itu jadi keranjang ya, keranjang belanja. Di sini bar, terus di sini ada list item. Banyak gitu list item. Misalkan kita klik di sini, otomatis kan harusnya masuk ke sini. Nah, itu yang ngatur state management. Jadi nyimpen di sini itu berdasarkan event-eventnya tadi. Tiap kita klik di sini itu ada eventnya. Event ini bisa masuk ke state karena ada state manajemennya. Jadi itulah bisa masuk ke, jadi item ini bisa masuk ke keranjang belanja kita. Contoh dari state management itu ada provider. Ini yang paling banyak. Mungkin kalian sering dengar provider itu state management. Terus ada PLOC. PLOC ini juga populer juga karena dia depend ke provider istilahnya. Terus ada Riverport, ada AirExDart, ada ETC, dan lain-lain lah. Nah, seperti itu. Mungkin kalian nanti bisa pelajari. Nah, ini semua state management itu kalian bisa ambil dari package tadi, pub.dev ya. Nah, itu di situ udah ada dokumentasi lengkap, udah ada istilahnya semua informasi-informasi tentang state management. Kemudian lanjut ya. Git. Nah, ini Git ini mungkin ada yang pernah dengar kan untuk kalian, ada yang pernah dengar, ada yang pernah pakai juga, ada yang pernah udah sering nih Mas di GitHub gitu. Mungkin ya GitHub itu bagian dari Git. Git itu sistem ya. Jadi GitHub itu semacam kayak istilahnya platformnya atau istilahnya merek lain lah, merek lain dari Git gitulah. Kan di Git itu ada macam-macam ya. Ada GitHub, ada GitLab, ada Bitbucket, dan lain-lain. Nah, Git ini free dan open source. Jadi Git ini tuh untuk mendistribusikan project kita dari yang project yang paling kecil misalkan atau project yang paling besar dengan efisien karena bisa diawasi. Kenapa bilang bisa diawasi? Karena mungkin gini, setiap kita misalkan kita bikin branch ya, create branch gitu ya. Itu kan ada historinya ya, branch kita buatnya kapan gitu. Jadi bisa istilahnya bisa nge-tracking tadi bikin branch itu gimana. Nah, mungkin ini aku kasih tahu sedikit ya tentang Git komen-komennya. Nah, di sini aku pakai yang Bitbucket aja ya, Bitbucket karena memang sehari-hari saya pakainya Bitbucket. Ini Git komen tuh nih, ini Git add. Git add itu untuk misalkan kita add add itu menambahkan file untuk di-commit. Jadi sebelum di-commit. Nah, commit itu apa sih sebenarnya? Commit itu sebelum kita push itu
Sebenarnya push itu untuk istilahnya kita mendistribusikan codingan kita, versi kita ke misalkan ke branch. Ke branch itu misalkan ada branch master, develop gitu. Nah, kayak gitu. Sebelum ke branch tadi kita git push dulu. Tapi sebelum git push kita git commit. Sebelum git commit kita git add. Nah, jadi istilahnya kita git add file dulu yang kecil-kecil yang mau kita push tuh mana aja sih gitu. Terus setelah itu kita ini tadi ya git commit. Nah, setelah semua file-file yang kita add gitu itu bisa ke ini kita kasih maksudnya kasih komen ya atau message. Nah kan tadi aku ganti app bar-nya nih titelnya ini gitu ke branch misalkan ke branch master atau develop atau dev atau apa tergantung nama branch-nya ya. Nah mungkin sebelum pengguna mungkin ini kayaknya aku lompat ya. Jadi sebelum ada git itu sebenarnya ada git init, git config ya ini tuh jadi kayak inisialisasi project kita, folder kita untuk bisa pakai Git. Nah, setelah Git init ini baru kita bisa Git config. Config itu maksudnya kayak username-nya siapa, password, terus user emailnya siapa gitu. Kita config dulu di sini. Terus setelah itu biasanya kalau clone itu untuk ini ya, kita menduplikasi project orang ya ada di GitHub gitu. Git clone, HTTP apa, nah gitu. Itu langsung kita masukin di folder apa gitu. Nah, ini pakainya git clone. Jadi aku menjelaskan lebih ke basic-basicnya aja. Sebenarnya Git banyak banget, cuman istilahnya kalian juga harus pahami juga gimana sih membuat aplikasi untuk banyak pengguna tuh. Kalau nggak pakai Git, ya aplikasinya versinya mungkin amburadul ya, karena nggak istilahnya nggak efisien gitu versi-versinya. Seperti itu sih. Jadi mungkin kalian bisa ini baca-baca di sini di Git Git scm.com ini dokumentasi Git resmi, jadi kalian bisa baca-baca di sini atau bisa pakai dari ini, bisa pakai dari Bitbucket juga bisa. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau biasanya ya urutannya itu Git init, terus Git config, baru nanti kita bisa Git misalkan istilahnya add atau commit atau apa gitu. Bisa seperti itu sih kurang lebih. Mungkin langsung lanjut ya. Waktunya nanti nggak sampai. Nah, ini aku jelasin ya. Jadi seperti apa sih portofolio yang harus disiapkan untuk mendaftar sebagai developer, Flutter developer? Uh, ini mungkin lebih ke poin penting mungkin ya, yang standarnya ya, standarnya. Jadi portofolio apa sih yang harus didaftarkan sebagai Flutter developer? Mungkin pertama ya, itu kalau kalian belajar Flutter terus bikin-bikin aplikasi, mau itu aplikasinya skala kecil, skala besar, publish aja dulu di GitHub. Karena mau kalian itu bilang ya mungkin ini ya mungkin apa setiap orang kan pemahaman tentang Flutter tuh mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih nggak cepat, itulah pokoknya ya. Sebisa mungkin publish aja dulu GitHub, mau itu sekecil apapun project kalian. Yang penting publish karena di GitHub ini kalian bisa nyantumin nanti alamat GitHub kalian itu di CV kalian. Jadi setelah kalian, misalkan kalian mendaftar sebagai Flutter developer, kalian cantumin aja uh, alamat atau nick atau username lah, username GitHub kalian di CV kalian. Karena rekrutmen Flutter developer selain mereka melihat
skill atau apa, mereka juga melihat istilahnya, kamu pernah bikin project apa sih gitu. Kan ada yang nanya, misalkan nih, recruiter bilang, "Pernah bikin project apa Mas?" Gitu. Kalian bisa langsung bisa bilang gini, "Saya udah bikin project ini, terus saya publish ke GitHub." Jadi si recruiter bisa lihat, "Oh, kalian pernah bikin ini." Walaupun misalkan kalian belum pernah bikin project yang real untuk, production gitu, misalkan maksudnya untuk perusahaan gitu. Tapi kan seenggaknya kalian pernah bikin aplikasi kecil dan kalian bisa jelaskan itu aplikasinya itu, eee, untuk apa dan bagaimana, kayak gitu. Terus yang kedua, kalian bisa ikutin kursus online ya, Flutter ya. Mungkin kursus online ini juga, eee, bisa kalian ikutin contohnya kayak ini ya, di Expert ID ini kan ada bootcamp Flutter, mungkin kalian bisa ikut juga, atau di mana misalkan online yang lainnya gitu. Semakin banyak kalian ikut kursus online, semakin banyak pengetahuan Flutter kalian gitu. Jadi seperti itu sih. Itu kan juga nanti kalian setelah ikut kursus online, bootcamp, itu kan kalian dapat sertifikat. Mungkin nanti bisa jadi. Setelah itu apa? Kita tinggal ke CV atau resume ya. Nah, di CV ini kalian harus tadi ya, poin pertama tadi, GitHub harus kalian cantumkan kalau kalian emang sudah buat atau publish project kalian ke GitHub. Terus sertifikat bootcamp atau kursus online tadi, misalkan kalian dapat bootcamp online dari Expert ID, nah itu bisa kalian cantumkan juga di CV kalian. Terus baru setelah itu kalian apply job untuk Flutter developer. Jadi apply jobnya ini juga kalian harus paham juga dengan job desk Flutter-nya itu seperti apa, scope-nya seperti apa gitu. Dan mungkin tips-tipsnya ya dari saya itu mungkin kalau untuk misalkan kalian belum pernah menjadi Flutter developer, kalau saran saya lebih banyak kurs online sama publish tadi GitHub. Dan itu kalian jelaskan juga di GitHub kalian. Gitu. Ini buat apa aplikasinya, jelasin gitu. Walaupun aplikasinya sekecil apapun sih, itu nanti bisa buat bahan pertimbangan sebagai Flutter developer. Seperti itu. Yang penting kalian belajar, terus selalu publish, sekecil apapun sih. Yang penting project kalian itu jelas, gitu. Bukan ya mau projectnya cuman kayak testing apa gitu, nggak apa-apa dicantumin di GitHub. Itu sih kalau dari saran saya ya. Terus, nah nih ini mungkin iya Mbak Hila. Oke. Mas mau mengingatkan terkait waktu ya, Mas Rian ya? Oh iya iya iya. Oke, Oke oke siap, Mbak. 10 menit ya Mbak. siap, Mas. Oke oke. Mungkin ini ya, kita cepet aja di Flutter ini itu yang versi Adapt apa sih? Yang pertama pasti Flutter 3 ya, apa sih yang baru, terus introduction-nya apa, terus Flutter yang di 3.3 itu apa yang baru 3.3. Nah ini mungkin aku bahas dikit-dikit, tipis-tipis sambil ngoding ya. Jadi mungkin kalian bisa lihat di web resminya mungkin ya. Resminya Flutter. Nah di sini. Ini what's new in Flutter 3. Ini mungkin kita bisa bahas bareng apa sih yang baru. Ini yang baru tuh, nah nih, yang baru tuh sebenarnya di sini ya, di sini. Jadi platform menu bar kayak itu di macOS ini udah support. Sebelumnya kan yang di 217 2110 2110 maaf 2110 itu kan udah support yang Windows ya. Dan yang kalau yang ini mungkin belum, mungkin yang macOS belum. Nah makanya di versi 3 ini udah ada.
Terus foldable ya. Jadi HP-HP fold yang istilahnya di flip atau fold ya. Kalian pernah dengar dari Samsung, dari Oppo, Xiaomi itu kan udah pada fold ya HP-nya. Nah itu bisa pakai. Nah Flutter udah bisa nih. Jadi kayak screen pertama apa screen 1, screen 2 gitu. Nah ini berkaitan juga di sini. Terus itu mungkin yang penting sama performance pasti ya. Terus yang ini ya, introduction sama ngoding tipis-tipis ya. Nah mungkin ini ngoding tipis-tipisnya aku lebih kayak ngasih tips and trick. Ya bukan tips and trick sih, sebenarnya pengetahuan dasar. Nah di sini mungkin kalian bisa lihat. Nah ini tadi berkaitan dengan adaptive layout sama eh, ini ya responsive layout ya. Jadi seperti ini. Nah mungkin di sini kalian bisa lihat ya di sini. Ini kalau ini kan tadi ya aku bilang tadi potret. Ini bisa kalian misalkan klik gambarnya ganti. Ini aku ngambil dari APA. Nah tuh gambarnya ganti. Nah di sini tuh APA penggunaannya tadi. Nah ini berkaitan dengan package tadi. Aku menggunakan package Dio untuk nge-get APA tadi ini. APA-nya ini. Nah responnya ini. Respon datanya file. Nah ini file itu berupa URL dari gambar tadi. Kayak gitu. Nah ini potret sama landscape ya. Jadi kurang lebih seperti Halo itu. Mas, ya, Ya. layarnya belum ganti Mas. Oh iya iya iya, mohon maaf. Di jalan. Oke oke, mohon maaf ya. Ini udah kelihatan ya. Sudah terlihat Mas, aman Mas. Oke oke. Jadi gini, aku ulangi dari awal, mohon maaf. eh jadi di sini itu aku kasih pengertian tentang responsif sama layout. Responsive layout atau responsive layout sama adaptive layout tadi ya. Itu penting kenapa? Karena di banyak aplikasi banyak pengguna ini emang butuh aplikasi dinamis. Jadi kalian itu membuat aplikasi itu nggak cuma berdasarkan satu device, tapi beragam device ya. Seperti itu. Jadi di sini aku misalkan aja media query ini itu artinya untuk size width ya. Size width itu lebar layar. Kalau dia lebar layarnya kurang dari 680, dia masuknya portrait. Itu nanti bisa kalian sesuaikan. Jadi biar sesuai dengan kebutuhan pengguna atau kebutuhan usernya. Nah ini pakainya portrait screen. Nah di sini saya bungkus pakai wrapper pakai builder. Builder itu bisa kalian if dan macam-macam lah gitu. Ini apa widget ini. Nah di sini saya buat satu widget namanya portrait screen, satu widget landscape screen. Terus di sini kalian bisa lihat resultnya di sini ya. Jadi kalau ini kan portrait screen, terus ini tadi berkaitan dengan APA tadi ya. Aku tadi jelasin. Nah, APA ini aku ngambil untuk gambar-gambar random, gambar-gambar kopi random lah ya. Jadi di sini kalau ketika aku klik dia gambarnya harusnya ganti. Nah, ganti kan. Terus kalau aku mode landscape dia adaptif. Adaptif tuh nah seperti ini. Adaptif tuh jadi ininya makin gede, Pak, apa ini ya. Terus ini juga melebar. Tadinya kan vertikal ya, sekarang jadi horizontal. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kalian bisa ini ya, bisa pelajari juga ini tadi pakai package
namanya DIU. DIU itu untuk HTTP apa istilahnya pertukaran data ya, kayak pertukaran data menggunakan HTTPS atau HTTP. Biasanya kalau plugin lain tuh pakai yang populer tuh pakai HTTP sama DIU. Itu untuk istilahnya nge-get lah, nge-get data dari API gitu. Ini package-nya ini. Terus ini untuk portrait screen, landscape screen ya, gitu seperti itu. Terus kalau untuk versi yang terbaru aku kasih tipis-tipis juga ya. Jadi kalau untuk yang terbaru itu nih filter 3 itu langsung ini aja sih material 3. Nah, material desain 3 itu sebenarnya dari kan aku kan pakainya versi 2110 ya. Itu sebenarnya material 3 itu udah bisa dipakai di sini. Cuman belum tahu sih aku di material 3 nih. Nah, ini kalian set true. Kalau nanti kalian install Flutter yang versi terbaru, itu kalian udah bisa pakai material 3 gitu. Material desain 3. Seperti itu. Itu di tem datanya ya, material app. Tapi material app kan yang utama ya rootnya. Kemudian ini aku share lagi mungkin dikit aja yang ini ya. Nah, ini selectable. Ini versi Flutter 33. Ini jadi yang di web itu kalian bisa kayak select kayak ya kayak gini lah. Nah, bisa ngopi kayak gini dengan ini selectable table area ini widgetnya. Terus Scribble itu di text field kalian bisa misalkan pakai ini ya tablet ya, terus kalian gambar-gambar gitu atau nulisnya pakai pennya si tablet. Nah, kalian bisa nih pakai kayak gini. Itu di text field, di Cupertino text field juga. Di editable text juga bisa. Seperti itu. Ini material design 3 tadi udah kita bahas ya. Nah, seperti itu sih. Uh, jadi mungkin presentasi dari saya seperti itu ya. Ini referensinya. Uh, ini referensinya terus selesai ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan Q&A, misalkan kalian ingin bertanya, bisa bertanya. Oke, mungkin aku offin ya, Mbak. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Mas Rian untuk penjelasannya yang lengkap banget ya. Ya. Tadi juga udah coding ya, seru banget nih Mas Rian. Oke, nah mungkin teman-teman ya seperti tadi kata Mas Rian yang mungkin mau bertanya boleh banget di kolom chat ya, nanti akan kita jawab satu persatu. Nah, sambil teman-teman Ya. bertanya di kolom chat, aku mau share info menarik nih buat teman-teman. Oke, aku izin share screen ya. Oke, aku punya info menarik buat teman-teman ya. Tadi sambil bertanya juga, sambil Mas Rian juga istirahat dulu. Silakan teman-teman boleh bertanya di kolom chat. Oke. Nah, seperti yang tadi Mas Rian sampaikan ya, salah satu nih syarat dia buat teman-teman kalau mau buat portofolio banyak, selain teman-teman juga upload aplikasi di GitHub dan lain-lain, teman-teman juga bisa nih memperbanyak course gitu ya. Atau buat teman-teman yang mau belajar dari nol atau mungkin yang mau switching karir gitu ya, boleh banget nih teman-teman expert nih mengadakan bootcamp. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar dari nol tentang Flutter, boleh banget daftar di expert karena udah batch ke-9 nih teman-teman. Jadi expert akan mengadakan bootcamp di Flutter gitu ya setiap hari Selasa dan Kamis jam 19.30 sampai 21.30. Nah, kemudian sebenarnya apa aja sih gitu ya fasilitas dari expert gitu ya. Yang pertama, expert akan memberikan sertifikat resmi, kemudian juga expert akan memberikan grup mentoring dan networking. Jadi teman-teman nanti akan dapat grup WA yang isinya adalah mentor dan juga teman-teman yang lain. Jadi teman-teman bisa diskusi lebih banyak gitu ya
untuk membahas tentang Flutter, kemudian juga professional branding, dan yang tentu adalah portofolio real aplikasi, bahkan sampai rilis di Play Store. Jadi buat teman-teman nih yang berencana gitu ya untuk yakin gitu aku mau jadi Flutter developer, boleh banget ikut bootcamp-nya expert.id gitu ya. Oke, kemudian emang siapa sih Mbak Hila mentor? Ada 3 mentor nih teman-teman yang sudah expert banget di bidang Flutter dari 3 perusahaan yang berbeda nih teman-teman. Jadi buat teman-teman gitu ya, yang mau sebagai sisi perusahaan boleh banget join, nanti akan bisa langsung bertanya gitu ya ke Mas Hamamul, ke Mas Fikri, dan juga Mas Yoga yang sudah expert banget di bidang Flutter. Kemudian sebenarnya tools-nya apa aja nanti kalau misalnya aku join Kak gitu ya. Nah, nanti untuk tools-nya teman-teman nanti bisa pakai Figma, kemudian Visual Studio Code, dan juga mobile apps emulator, dan tentu Zoom ya teman-teman ya. Jadi nanti bootcamp ini akan full online, jadi teman-teman bisa belajar dari mana saja gitu ya, bisa dari kosnya teman, bisa dari rumah, atau bahkan mungkin sambil di jalan juga bisa banget gitu ya. Oke, kemudian emang yang mau dipelajari apa aja sih Kak? Kurikulumnya apa aja gitu ya. Nah, kurikulumnya nanti akan kita bagi dalam 8 sesi intensif gitu ya. Oke, yang pertama nanti teman-teman akan belajar bareng tentang fundamental Dart programming language. Seperti yang tadi kata Mas Rian, jadi teman-teman juga harus banget nih belajar fundamentalnya, karena kalau mau melangkah lebih jauh, ya teman-teman harus paham dulu fundamentalnya apa aja sih, gitu ya. Kemudian, selain itu teman-teman juga akan belajar tentang Dart OOP atau Dart Object Oriented Programming. Ini banyak banget isinya dan teman-teman akan diajari ya dari kelas, objek, field, dan lain-lain sampai getter and setter gitu. Kemudian selain itu teman-teman juga akan diajari fundamental Flutter. Jadi bahkan nih teman-teman akan diajari dari instalasi ya, dari instalasi baik itu di Windows atau mungkin di macOS, teman-teman akan diajari. Kemudian teman-teman juga akan belajar tentang widget gitu ya. Teman-teman akan belajar tentang widget gitu ya, mulai dari widget text, widget image, bahkan nanti akan belajar juga tentang row and column. Jadi banyak banget ya teman-teman ya, gitu. Oke, kemudian teman-teman juga akan belajar state management. Tadi juga Mas Ria juga udah menyinggung ya, state management ini banyak banget, jadi teman-teman nanti juga akan diajari gitu ya. Bahkan nanti teman-teman juga akan belajar dari state management arsitektur, kemudian the state stage, kemudian provider and listener, multi provider sampai consumer. Teman-teman akan diajarin gitu ya. Kemudian tadi juga teman-teman akan selain belajar state management, teman-teman juga akan belajar networking. Nah, networking itu isinya apa aja sih, Kak? Gitu ya. Nah, teman-teman nanti akan belajar tentang REST API. Tadi juga sudah dibahas ya, tipis-tipis sama Mas Rian. Kemudian juga akan membahas synchronous, asynchronous, filter, async, await, dan juga networking package. Nah, kemudian setelah belajar networking, teman-teman juga akan belajar tentang Firebase integration. Nah, Firebase ini juga banyak banget teman-teman. Nanti juga akan dikupas satu persatu oleh para mas mentor nih. Mulai dari Firebase authentication, database, storage, sampai cloud messaging. Kemudian apalagi nih Kak yang akan dibahas? Nah, mungkin ini teman-teman. Jadi, selain teman-teman nanti akan belajar dari fundamental, teman-teman juga akan belajar sampai ke deployment dan release. Nah, biasanya nih akan langsung end-to-end gitu ya teman-teman ya, dari nol membuat sampai teman-teman nih bisa release aplikasinya masing-masing. Nanti teman-teman akan juga diajari gimana sih cara membuat coding gitu ya, dari coding di Flutter sampai jadi aplikasi yang siap pakai. Nah, teman-teman akan diajari tuh. Bahkan teman-teman juga akan diarahkan untuk gimana sih cara membuat akun di Play Store, dan juga gimana nih caranya untuk upload-nya di sana. Bahkan teman-teman juga nanti akan dibahas nih tentang testing. Jadi buat teman-teman mungkin, jadi nggak cuma sekedar punya aplikasinya, teman-teman juga bisa nih nanti di CV, bisa langsung dikirimkan aja. Nih buktinya nih bahkan sudah sampai create akun di Play Store, sampai upload aplikasinya di Play Store. Jadi buat teman-teman nih yang mau langsung gitu ya, end-to-end banget aplikasinya, bisa banget join di bootcamp-nya expert.id. Nah, ini teman-teman contoh dari final project-nya. Jadi teman-teman selain nanti teman-teman akan mengerjakan atau belajar langsung gitu ya bareng mentor, teman-teman juga akan dapat aplikasi
yang nanti akan dikerjakan di final project-nya. Jadi teman-teman akan dapat aplikasi kira-kira seperti ini nih penampilannya gitu ya. Teman-teman akan membuat aplikasi pendidikan gitu yang isinya macam-macam banget penerapan dari Flutter dan juga Dart gitu. Oke, kemudian mungkin teman-teman akan banyak banget bertanya gitu ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan gitu ya sama para peserta gitu. Yang pertama, pemula bisa ikut, bisa banget karena diajari bahkan dari instalasi teman-teman. Jadi instalasi Flutter, kemudian VS Code dan lain-lain akan diajari. Kemudian belajarnya dari materi-materi dasar, iya karena teman-teman diajari dari fundamental ya. Kemudian kelasnya tuh full online teman-teman, jadi tenang aja, teman-teman akan full online dan juga nanti bisa banget berinteraksi langsung sama Mas Mentor, bersama dengan 3 Mas Mentor gitu ya, yang expert di bidangnya masing-masing. Kemudian kelasnya malam hari nih teman-teman, dari jam 19.30 sampai 21.30, jadi nggak mengganggu waktu kerja atau kuliah. Kemudian teman-teman akan belajar nih bahasa pemrograman Dart dan juga framework Flutter selama 1 bulan secara intensif. Kemudian ini ada tipe ya teman-teman ya. Jadi 8 kali pertemuan ini akan dimulai di bulan Desember ya teman-teman ya, setiap hari Selasa dan Kamis. Kemudian Kak, aku tuh nggak bisa kalau cuma belajarnya Selasa dan Kamis aja gitu ya. Aku pengen yang lebih, bisa banget teman-teman, bisa bertanya kapan aja di grup WA. Jadi nggak usah risau teman-teman. Kalau Selasa dan Kamis nih aku nggak cukup Kak, aku mau hari Senin juga, boleh banget teman-teman bisa bertanya di grup WA kapan aja, nanti bareng sama Mas Mentor akan langsung dijawab. Kemudian, Kak aku juga butuh nih buktinya kalau aku tuh emang bener-bener join bootcamp. Nah teman-teman juga akan dapat sertifikat yang tentu akan jadi nilai plus buat CV-nya teman-teman. Dan juga teman-teman boleh banget nanti sertifikatnya di-upload di LinkedIn, nanti bisa tag expert.id, akan jadi sertifikasi buat teman-teman juga. Kemudian, selain belajar dari nol, teman-teman juga akan membuat project yang bisa jadi portofolionya teman-teman. Jadi nggak cuma belajar aja, teman-teman juga ada output-nya yang jelas banget ya, bahkan sampai upload di Play Store. Oke, nah kemudian emang bootcamp-nya expert nih udah dari kapan sih gitu ya? Nah, expert ini bootcamp-nya udah dari bulan April, teman-teman. Bahkan sudah lebih dari 1.000 peserta nih yang gabung di bootcamp-nya expert. Jadi kebayang ya alumninya expert nih seberapa banyak gitu ya, teman-teman ya. Dari bulan April sampai Oktober sudah tercatat nih lebih dari 1.000 peserta yang bergabung. Nah, kemudian aku juga pengen tahu nih Kak, testimoni dari para peserta gitu ya. Nah, testimoninya sebenarnya banyak banget teman-teman, tapi kita mau sebutin 2 dulu aja kali ya. Nah, salah satunya adalah dari Pak Beni Susilo Putro. Nih, Pak Beni nih memberikan testimoni nih. Saya lebih memahami Flutter setelah mengikuti bootcamp dari expert, terutama di MVC-nya yang lebih sedikit state management-nya. Intinya, saya sekarang lebih pede nih menggunakan Flutter, padahal sebelumnya sering ragu ketika menggunakan widget karena belum mengerti fungsinya. Bersyukur melalui bootcamp dan latihan dari expert menambah experience saya dalam menggunakan Flutter. Kemudian juga ada dari Mas Michael nih. Mas Michael ini merupakan full stack web and mobile aplikasi developer ya. Dari Mas Michael ini testimoninya adalah, meskipun selama 8 kali pertemuan ini sesinya online, mentor-mentor dari expert ini sabar pol menghadapi pertanyaan bertubi. Dan kita para newbie di Flutter setelah pembelajaran pun kami mengerjakan tugas malam-malam, ada pertanyaan, juga tetap direspon nih sama Mas Mentor gitu ya, sama mentor. Ini mah luar biasa kebangetan ya gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang Selasa Kamis aja nggak cukup, bisa bertanya gitu ya di luar kelas. Jadi tenang aja teman-teman, teman-teman bisa langsung bertanya dan berinteraksi bareng Mas Mentor. Oke, nah mungkin selain tadi tes gitu ya teman-teman ya, ini juga ada testimoni video nih dari salah satu peserta Flutter. Kita coba dengarkan ya. Christophorus Kevin. Saya sebagai IT supervisor di perusahaan Integra Group. Pertama kalinya saya ikut bootcamp. Ditambah lagi, bootcamp ini kan khusus untuk pemula. Sehingga para mentor untuk mengarahkannya itu benar-benar khusus untuk yang pemula. Jadi mereka pun dengan sabar mengarahkan, apalagi kan kalau kami pun kebanyakan tanya, ya itu pun juga dengan sabar menjelaskan gitu. Apalagi kan ya juga
lumayan banyak diskusinya gitu. Kalau untuk tugas-tugasnya seperti yang tutorial, nah ini yang sebenarnya yang saya cari ini. Dikarenakan untuk tutorialnya kan berupa video, dan itu pun saya mengikutinya, dan akhirnya, oh ternyata ini, ternyata itu. Jadi menurut saya ini sangat bagus untuk pemula, terutama seperti saya yang masih belajar Flutter. Christophorus Kevin. Oke, jadi tadi ada testimoni dari Mas Kevin yang katanya nggak cuma belajar, tapi teman-teman juga bisa belajar dari video tutorial. Jadi kan kami menyadari ya teman-teman ya, kalau cuma kelas aja nih teman-teman bakal ketinggalan gitu ya, bahkan susah banget mengikuti pace-nya Mas Mentor. Nah, teman-teman juga bisa belajar selain dari recording, teman-teman juga akan dapat video tutorial. Jadi teman-teman bisa banget belajar kapan aja di luar kelas, yang pasti akan lebih maksimal gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, nah ini ada info menarik banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah join webinar pada malam hari ini nih, teman-teman termasuk orang-orang terpilih gitu ya, yang sudah beruntung gitu. Karena teman-teman khusus nih, peserta webinar malam ini akan dapat diskon 100.000 gitu ya, dengan cat Flutter, dengan cat FLUTTR ke nomor CRM atau CS-nya Expert, dengan nomor 081228780161 atau mungkin ke admin WA Group. Jadi teman-teman khusus banget ya peserta webinar malam ini yang juga daftarnya malam ini gitu ya akan dapat diskon 100.000 dengan cara chat Flutter. Nah, mungkin buat teman-teman, Kak aku malas ngetik nomor HP-nya, boleh banget akan dikirimin sama tim expert ya, udah ada Kak Devi nih yang ngirimin link WA-nya, jadi bisa diklik aja link WA-nya, kemudian chat Flutter untuk dapat diskon 100.000. Dan teman-teman ingat ya, hanya malam ini aja yang dapat diskon. Jadi pastikan teman-teman untuk mengamankan seat-nya, karena malam ini dan khusus peserta webinar aja akan dapat diskon 100.000. Kalau teman-teman bingung mau ngechat ke siapa, ngechat aja ke admin WA Group. Nanti akan langsung dapat diskon 100.000. Dengan syarat ya teman-teman ya, malam ini daftarnya, jangan besok-besok ya, karena kuotanya pasti habis sih. Jadi karena pasti akan rebutan banget yang mau diskonnya, jadi pastikan teman-teman malam ini nih ngechat ke admin WA Group, ketik Flutter, nah teman-teman akan dapat potongan 100.000 gitu ya. Silakan, atau yang mau ngechat bisa ke kolom chat juga, itu sudah dikirimin oleh Kak Devi. Jadi klik aja tuh linknya, nanti teman-teman akan dapat diskon 100.000. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang masih ragu nih, sebenarnya nanti kalau aku ikut bootcamp mau belajar apa gitu ya teman-teman, bisa banget dilihat nih di layarnya teman-teman, kurikulum yang dipelajari kira-kira seperti ini. Dan detailnya tadi juga sudah aku jelaskan ya teman-teman, banyak banget yang akan dipelajari gitu ya teman-teman ya. Mulai dari fundamental sampai deploy dan publish ke Play Store gitu. Jadi teman-teman silakan bisa langsung memanfaatkan kesempatan yang sangat emas ini ya untuk dapat diskon 100.000 dan juga untuk membuktikan gitu ya, jadi buktinya teman-teman untuk mendaftar kerja, teman-teman bisa dapat portofolio dari bootcamp. Itu ya. Oke. Menarik banget ya. Yang ngajar siapa? Oke, yang ngajar siapa? Aku spill lagi ya teman-teman. Jadi untuk yang ngajar siapa, nanti mentornya akan ada 3 teman-teman. Jadi mentornya nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi ada 3 ya. Dari Mas Hamamul yang merupakan Flutter developer di Agatra Kreasi Teknologi. Ada juga Mas Fikri dari FNB. Kemudian juga ada Mas Yoga dari Kredit. Jadi teman-teman akan mendapatkan ilmu dari Mas Mentor dari 3 perusahaan yang berbeda. Jadi akan macam-macam banget nih insight yang akan didapat gitu ya dari para Mas Mentor. Kalau mau lebih lengkap, teman-teman bisa ke Instagramnya Expert, sudah dijelaskan gitu ya, Mas Mentornya ada 3 gitu. Oke, siap nih. Aku mungkin udah banyak banget promosi dan juga aku udah kasih ya info menarik buat teman-teman yang mau diskon 100.000 gitu ya. Tidak aku juga spill caranya, jadi dimanfaatkan karena hanya malam ini saja yang dapat diskon 100. Oke, mungkin aku sudah share info menarik, aku juga sudah bercerita gitu ya, gimana sih bootcampnya Expert. Nah, mungkin ini adalah waktu yang ditunggu oleh teman-teman, karena kita akan masuk ke sesi Q&A. Oke,
tadi juga sudah banyak banget ya sesi pertanyaannya gitu ya dari para peserta di kolom chat gitu ya. Oke, mungkin aku akan menyapa Mas Rian lagi ya. Mas Rian, apakah sudah sudah siap menjawab pertanyaannya, Mas? Iya, Mbak. Sudah Oh, sih beberapa. Tadi udah tak baca-baca. oke, siap. Mungkin aku coba ini ya Mas ya, membacakan pertanyaan pertama. Ya. Oke. Ini pertanyaannya dari Mas Muhammad Syefa ya. Mas Muhammad Syefa ini bertanya nih Mas. Kak Rian, saya mau tanya. Untuk instalasi Flutter kan harus menggunakan Android SDK. Yang mana itu harus download Android Studio dulu dan itu juga cukup besar penyimpanannya. Nah, ada cara yang lebih mudah nggak sih Kak untuk penginstalan Flutter? Begitu Mas Rian. Bentar, Mbak. Itu pertanyaannya di atas ya, Mbak ya? Iya, betul banget Mas, di atas. Ini sambil Aku baca lagi, Mbak. Mas Rian. Bentar, Mbak. Oh, ini. Oke, untuk ini ya, Mas Muhammad Seva ya, pertanyaannya ya. Mau nanya untuk instalasi Flutter dan harus menggunakan Android SDK yang mana itu harus download Android Studio dulu dan itu cukup besar. Bagaimana? Nah, ada cara lebih mudah nggak sih Kak untuk penginstalan Flutter? Sebenarnya untuk penginstalan Flutter sendiri itu kalau kita mau buat aplikasinya enggak, maksudnya build aplikasinya misalkan kita pengennya ke iOS ya, itu sebenarnya nggak usah pakai Android SDK pun bisa. Jadi kalau kita misalkan pakainya MacBook misalkan, itu kita build-nya pakai VS Code, itu kita pun nggak pakai Android SDK juga bisa. Cuman kalau misalkan kita pengen web juga, tapi kalau untuk Android, kalau kita ingin build aplikasinya atau running aplikasinya di platform Android, ya kita harus ini download Android SDK-nya. Karena Android SDK ini kan nanti buat istilahnya compile ya, compile dari Flutter-nya tadi. Misalkan kita ingin build, misalkan build APK gitu, kan itu harus pakai Android SDK. Kalau untuk cara yang lebih mudah sih, mungkin selama ini mungkin saya sebenarnya pernah dengar, cuman belum ngalamin sih. Jadi mungkin belum melakukan secara langsung ya. Jadi mungkin kalau dari ini ya scope saya ya. Jadi kalau misalkan ingin running di iOS ya nggak usah download Android SDK juga nggak apa-apa. Misalkan mau running di web doang juga nggak download Android SDK juga nggak apa-apa. Pakai VS Code aja bisa. Seperti itu sih kurang lebih. Semoga membantu. Oke, siap. Terima kasih Mas Rian. Mas Eva udah terjawab ya Mas Eva ya. Oke, next ya Mas, aku bacakan pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Mas Dana. Ini ngebanding-bandingin ini Mas, kayak lagunya Pharrell ya, ngebanding-bandingin gitu ya. Ini nih pertanyaannya. Apa kelebihan apabila menggunakan Flutter daripada Kotlin Android Studio? Oke. Apa kelebihan ya? Mungkin kelebihannya itu udah pasti ya. Kalau Flutter itu dia itu Kotlin ya. Kotlin kan juga bisa cross platform. Flutter juga mungkin bisa cross platform. Tapi mungkin lebih stabil Flutter karena update-annya itu disupport Google ya. Jadi sekarang pun udah pas sampai stabil web, Windows, macOS juga bentar lagi mau stabil gitu versinya. Jadi kalau Kotlin kan mungkin masih banyak istilahnya develop ya, mungkin masih banyak pengembangan gitu. Di Android Studio itu dia bisa build, kalau nggak salah bisa build ini ya, Android sama iOS gitu. Dan lain-lain sih, kayaknya web juga mungkin bisa, cuman belum pernah baca yang itu sih. Cuman dia juga cross platform. Cuman kalau untuk
stabilnya itu di Flutter. Kalau native ya mungkin Android Studio native, bisa Kotlin, pakainya Kotlin gitu. Kalau dari perspektif saya ya, soalnya mungkin kalau Flutter itu juga sekarang kan lebih powerful ya, karena semakin update ini dia semakin performance-nya semakin naik gitu. Sekarang dia udah support juga 120 Hz ya, refresh rate layar itu juga seperti di native, seperti itu sih. Semoga membantu untuk Mas Dana ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Rian untuk jawabannya. Juga semoga Mas Dana terjawab juga ya pertanyaannya. Jadi Flutter ini lebih powerful gitu ya. Oke. Oke, next ya Mas Rian ya. Aku ada pertanyaan nih dari Mas Robi Koswara. Jadi pertanyaannya adalah, Kak mau tanya, menggunakan Flutter itu bisa bikin aplikasi offline nggak Kak? Terus kalau offline, database-nya nanti pakai apa? Terima kasih. Oke. Ini Mas Robi Koswara ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk Flutter ya, Flutter itu bisa aplikasi offline enggak sih? Bisa banget. Offline itu bisa banget. Mau kalian aplikasinya itu berdasarkan data yang diinput dari user, tapi langsung kalian masukin ke database, bisa. Nah, biasanya database yang digunakan itu SQFlat ya, karena emang komunitas dari SQFlat ini pengembangnya juga, package-nya ini juga pengembangnya itu selalu update. Jadi bukan package yang kayak istilahnya terbengkalai, jarang diupdate, terus dokumentasinya kurang lengkap gitu. Ada lagi sih selain SQFlat, cuman ini bukan sebenarnya penyimpanan juga, cuman lebih bukan database ya. Jadi dia berdasarkan objek. Namanya shared preference. Itu shared preference itu sebenarnya juga cuman penyimpanan juga, penyimpanan data, cuman dia berdasarkan objek. Jadi dia nggak ada tabel database atau kayak SQFlat lah, seperti itu. Mungkin membantu dari pertanyaannya Mas Robi ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Rian. Oke, Mas Robi Ya. juga semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, next nih Mas, dari Mas John ya, udah 2 kali tanya nih Mas. Jadi Mas ini pertanyaannya, menurut Kakak yang mana lebih bagus untuk pemula? Memulai dari belajar aplikasi native, iOS atau Android, atau cross platform, Flutter atau React Native? Gitu Mas. Pertanyaannya tadi namanya siapa Mbak? John Mas, ada di paling bawah. Oke, siap. Oke, ya, Oke, untuk John ya, untuk Mas John mungkin gini, yang untuk pemula ya aplikasinya. Mungkin kalau dari saya ya, itu sebelumnya kan dulu saya sebenarnya dari kampus tuh belajarnya natif. Jadi mungkin kalian itu bisa belajar natif dulu. Seperti natif, kalau saya belajarnya dulu natifnya Android, masih pakai Java. Kotlin itu belum masuk ya dulu, masih Java awal-awal itu. Karena kenapa aku bilang belajar natif Java, ya seenggaknya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak banget, nggak usah sih. Biar kalian itu mungkin bisa nanti sewaktu-waktu ada cache, istilahnya bikin package sendiri, atau nanti kalau misalkan kalian bekerja di perusahaan yang udah gede gitu, itu kalian kan harus custom package ya, itu harus dari natif biasanya. Codingannya harus dari natif, karena kita misalkan nge-get istilahnya misalkan nih ID Bluetooth atau misalkan MAC address Bluetooth ya, itu kan ngambilnya dari natif misalkan. Itu kita ngambil dari Flutter-nya mungkin pakai package. Nah, mungkin kalau misalkan package-nya mau di custom gitu, kita paham sedikit lah tentang natifnya gitu. Misalkan, jadi setelah paham ya sedikit-sedikit lah paham tentang natif, belajar Flutter itu lebih enak. Jadi ya sebenarnya belajar Flutter awal juga
juga nggak apa-apa sih, sampai dari awal belajar Flutter juga nggak apa-apa. Kalau untuk React Native sendiri sebenarnya juga saya pernah nyoba dulu. Cuman mungkin kan kalau React Native juga dia itu ini ya dari JavaScript. Jadi bahasa pemrogramannya lebih familiar. Jadi kalau dari aku sendiri sih React Native ya nggak apa-apa dicoba kalau misalkan pengen kepo ya gimana sih React Native mungkin bisa. Cuman kalau untuk pemula itu emang Flutter langsung boleh nggak apa-apa. Cuman ya sedikit nambah sedikit lah tentang apa pengetahuan tentang natifnya. Mungkin di Android atau iOS boleh gitu. Seperti itu sih Mbak. Semoga menjawab untuk Mas John ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Rian untuk penjelasannya yang lengkap banget ya. Dijelasin Ya. juga pengalamannya Mas Rian. Oke. Nah, teman-teman, buat tadi teman-teman yang menunggu presensinya sudah dikirimkan oleh Kak Devi ya. Jadi teman-teman boleh presensi dulu. Jangan lupa namanya yang lengkap ya teman-teman ya. Karena nanti akan dimasukkan ke sertifikat. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah jam 9:15 Mas. Mungkin pertanyaan Ya. terakhir ya Mas ya. Ini juga Ya. sekarang mungkin tips and trik juga nih. Ada pertanyaan dari Mas Raffi. Mas Raffi bertanya, apa saja kendala atau masalah yang sering terjadi dalam progres aplikasi Flutter dan bagaimana cara mengantisipasinya? Terima kasih. Oke, untuk Mas Raffi ya ini ya. Bentar aku lihat ini ya. Apa? Ya, aku kirim ke DM-nya Mas Rian ya, Mas Rian. Oke. Sudah di Oke. paling Oh bawah ya, ya. Mas. Ya. Siap. Bertanya apa kendala masalah yang sering terjadi dalam proses aplikasi Flutter dan bagaimana cara mengatasi. Oh, ini sering sih. Emang sering banget saya mengalami dalam progres apa untuk build APK biasanya ya. Itu sering. Jadi pertanyaan yang bagus juga karena emang pengalaman saya beberapa bulan inilah atau tahun ini ya itu sering kalau ada APK gagal build ya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini mungkin kita cari dulu penyebabnya. Misalkan APK, kita build APK nih. Yang sering terjadi itu biasanya package ya. Package semakin banyak kita pakai package dari atau plugin ya dari Flutter itu eh, makin banyak juga dependensi misalkan versi Android versi Gradle ya build Gradle-nya versi berapa gitu yang support sama Flutter terus mungkin versi Dart-nya itu versi berapa. Nah, kita harus tahu dulu itu di situnya. Karena kebanyakan emang kendalanya di situ. Jadi build Gradle-nya pertama ya, build Gradle versi Gradle-nya itu pasti paling sering di dipermasalahkan, maksudnya permasalahan di situ. Kalau enggak di versi Dart-nya biasanya ya. Dart misalkan aku kan sekarang pakainya Dart 21.4 ya Pak ya, 21 pokoknya 210.4 pokoknya, kalau enggak 21.10.5. Nah, itu misalkan aku ini ya, saya pakai package yang keluaran baru, dia baru rilis bulan lalu gitu. Dia pasti pakai Flutter versi 3 misalkan. Ya kalau aku pakai plugin itu, nanti build APK-nya pasti gagal. Seringnya di situ. Jadi emang seringnya di package. Jadi kalian memang harus pahami betul package itu pakai versi SDK Dart-nya berapa, versi Flutter-nya berapa, versi Android SDK-nya juga berapa, versi Gradle-nya juga berapa itu udah pasti. Kalau untuk di iOS ya itu kayaknya jarang karena biasanya settingannya di split di please itu. Jadi nggak terlalu sih, biasanya yang paling sering itu biasanya Dart SDK, Flutter SDK-nya versinya berapa. Nah, dan bagaimana cara mengantisipasinya? Ya tadi kita harus tahu, paham betul package yang kita ambil itu apa, yang kita gunain itu versi berapa aja, support nggak sama Dart yang kita install, cukup itu nggak cocok juga nggak cocok apa sesuai nggak sama yang Flutter SDK kita yang install sekarang itu support enggak gitu. Karena itu emang bagian-bagian paling penting sih. Jadi mengantisipasinya pun seperti itu. Jadi kita harus paham betul apa yang kita gunain.
package-nya. Seperti itu sih kebanyakan. Mungkin bisa menjawab ya Mas Ramadan. Oke, siap. Terima kasih Mas Rian untuk jawabannya. Juga semoga Mas Raffi terjawab ya. Jadi di package nih sering banget ada kendala gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin karena waktunya juga sudah terbatas, kami mohon maaf ya teman-temannya, karena nggak semua pertanyaan bisa terjawab. Mungkin teman-teman yang mau lebih jauh bisa bertanya di bootcamp ya. Teman-teman bisa bebas banget mau bertanya apa aja. Oke, nah buat teman-teman boleh banget ya on cam ya. Kita vote. Bisa juga share di link ini. Aku aktif nih ikut webinar, jadi aku juga tahu nih tipis-tipis tentang Flutter kayak gitu ya. Oke, nah mungkin sambil menunggu teman-teman on cam, boleh banget nih Mas Rian mau sharing closing statement atau mungkin tips and trick buat para newbie di dunia Flutter. Silakan Mas Rian. Mungkin ini ya tips and trick ya mungkin untuk Flutter awal-awal ya belajar Flutter ya. Mungkin kalian akan selalu istilahnya belajar terus itu pasti ya, karena teknologi kan selalu update. Jadi kalian jangan lupa selalu belajar, entah itu versi Flutter terbaru atau apa ya. Itu udah pasti. Nah, mungkin untuk singkatnya sih, kalau dari saya saran atau tips and triknya itu tadi, bikin project sekecil apapun kalian, upload ke GitHub. Dan GitHub kalian itu cantumin di portofolio atau CV kalian. Itu sih yang paling penting. Karena semua developer itu paling nggak punya GitHub. Ya, itu sih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas ya untuk tips and triknya ya. Jadi teman-teman jangan Ya. lupa sekecil apapun proyeknya dipamerin aja gitu ya. Dipamerin aja teman-teman. Bisa di CV, di LinkedIn, nanti pasti Ya. para recruiter tanya gitu ya Mm-mm. teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar mungkin aku ini Flutter developer tapi nggak ada proyeknya ya bingung juga kan. Gimana nih kita bisa menilai gitu. Oke, Ya. sip. Thank you banget Mas Rian udah dikasih tips and trick dan juga materi yang Ya. keren banget buat teman-teman sekarang. Yuk kita on cam, kita bisa foto bareng Mas Rian nih. Biar teman-teman juga bisa pamer juga ke LinkedIn gitu ya. Hari ini aku sudah belajar Flutter, gimana cara buat aplikasi dengan banyak pengguna bareng Mas Rian gitu ya. Oke teman-teman silakan on cam ya. Thank you Mas Robi yang sudah on cam, Mbak Mega juga sudah on cam, thank you. Mas Eva juga yang tadi sudah bertanya, keren banget sudah on cam juga, thank you Mas. Ada Mas Zarkasi juga ya, dari tadi sudah on cam, thank you Mas. Oke, yang lain yuk, ditunggu yuk, agar bisa kita screenshot dan teman-teman juga bisa nih pamer gitu ya ke Instastory atau di LinkedIn. Jangan lupa tag expert.id dan juga tag Mas Rian gitu ya. Oke, sudah pada on cam ya teman-teman ya. Sip. Oke, Mas Rofiki boleh on cam ya. Tadi sudah on cam, sudah keren nih Mas Rofiki. Sip. Oke, nanti akan dibantu oleh Kak Devi untuk screenshot ya. Setelah aku lihat nih teman-teman udah pada on cam belum nih gitu ya. Oke, Mas Wahid juga sudah on cam. Thank you Mas Wahid sudah on cam. Oke. Teman-teman yuk bisa on cam biar bisa di screenshot dan jadi kenang-kenangan buat teman-teman dan juga brandingnya teman-teman juga ya karena aktif ikut di webinar gitu ya. Oke, karena sudah pada on cam, mungkin Kak Devi yang hitung atau aku Kak Devi? Kak Hila boleh. Aku hitung ya teman-teman ya, bisa berpose. Aku hitung ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Thank you. Nah, lanjut ya ke slide kedua. Bisa teman-teman berpose lagi, Kak Rian juga boleh banget berpose lagi. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, di slide belum pada on cam ya, teman-teman ya. Oke. Siap, berarti sudah cukup ya sesi fotonya. Sekali lagi aku mengucapkan banyak terima kasih buat Mas Rian yang sudah keren banget ngasih materi yang detail banget, terbaru juga ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah join di webinar pada malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, khusus malam hari ini aja yang akan dapat diskon 100%. Terus buat teman-teman nih, yang mau ikut
webinar lagi, jangan lupa teman-teman follow Instagramnya Expert, karena info-info terbaru mengenai webinar akan di-share di situ. Jadi, terima kasih banyak teman-teman yang sudah join, atau bahkan akan bertemu lagi di bootcamp. Jadi buat teman-teman, jangan lupa ya join bootcampnya expert.id. Terima kasih banyak ke teman-teman untuk kesempatannya, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah antusias pada malam hari ini. Aku izin tutup ya untuk kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.